Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue YouTuber dengan nama terpendek. Siapa lagi kalau bukan Aditya doang. Nah guys, jadi di video kali ini sesuai judul gue nggak bakal bikin reaction dulu, nggak bakal unboxing dulu atau ngeracunin kalian dengan barang-barang K-pop. Tapi di video kali ini gue mau ngasih tips ke kalian semua karena ini udah banyak banget yang request. Temen-temen gue semuanya udah pada request video ini. Gimana tips gue nurunin berat badan, oke? Jangan di skip-skip videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa di like dulu video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar gue nambah semangat bikin videonya, oke? Langsung aja kita ke tipsnya. Nah guys, gue harap kalian dengerin video ini baik-baik, tonton jangan di skip-skip. Nah jadi sebelumnya gue mau cerita dulu. Jadi kemarin tuh sebelum gue diet, sebenarnya bukan diet sih, mengubah pola hidup gue yang ke yang lebih sehat. Itu berat badan gue sekitar 76 kilo, literally benar-benar 76 kilo. Terus sekarang itu berat badan gue 64 kilo, kayak benar-benar turun 12 kiloan. Iya, 12 kilo. Dan itu jangka waktu kurang lebih berapa ya, 3 bulan, enggak, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, hampir setengah tahun deh seingat gue. Soalnya gue dari bulan Juli, kalau nggak salah, habis lebaran haji. Nah, ini foto sebelum gue diet, bisa dilihat. Tapi kayak nggak full sih, kayak muka doang nih. Bisa dilihat di sebelah sini. Gila gue malu banget. Tuh, lo lihat tuh. Lo lihat aja. Nih, lo lihat. Kayak, wow. Oke guys, jangan lama-lama, udah hapus. Nah, lanjut. Nah guys, langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu ini yang paling penting menurut gue sendiri, yaitu adalah iman dan konsistensi kalian dalam diet. Sebenarnya bukan diet sih. Sebenarnya diet tuh kayak nggak ada diet buat kurus, nggak ada diet buat kurus terus kalian mau makan banyak lagi, terus nggak ada. Adanya itu yang ada itu namanya mengubah pola hidup yang lebih sehat. Itu sebenarnya kayak diet tuh sebenarnya mengubah pola hidup terus-terusan, nggak cuma dilakukan kalau kalian lagi gemuk terus kalian mau diet biar kurus gitu, nggak. Sebenarnya mengubah pola hidup itu yang lebih penting. Mohon maaf agak berisik, emang resiko rumah pinggir jalan gitu kan. Lanjut. Nah ini yang paling penting itu iman dan konsistensi kalian. Jadi ini tuh banyak cobaannya, benar-benar banyak cobaan. Kalau kalian nggak kuat iman dan nggak bisa konsisten, itu gagal, nggak akan bisa kalian nurunin berat badan. Oke? Nah guys, setelah tadi di poin pertama itu kalian iman dan konsistensi kalian diuji, itu poin yang sangat penting. Di poin yang kedua ini juga penting banget, yaitu kalian kalau mau turun berat badan tuh harus melakukan defisit kalori. Apa sih defisit kalori itu? Nah, defisit kalori itu pengurangan kalori, jumlah kalori yang ada dalam tubuh kalian. Jadi kalau kalian mau berat badan kalian turun, ya kalian harus ngurangin kalori yang ada di tubuh kalian atau ngurangin kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, gimana sih Kak cara ngurangin kalori dalam tubuh kita? Nah, itu yang juga sangat amat sulit dan tidak mudah dilakukan gitu. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih penyebab kegemukan sendiri itu karena kalori yang masuk ke tubuh kita itu sangat berlebih atau kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk perempuan sendiri itu batas kalori hariannya itu sekitar 2000 kalori. Kalau untuk laki-laki itu sekitar 2500 kalori, itu kalori per harinya. Jadi kalau kalian mau defisit kalori, ya kalian jangan makan lebih dari batas kalori harian kalian kalau kalian mau turun berat badan. Nah, untuk info lengkapnya mengenai kalori itu kalian bisa langsung cek link di bawah, link Alo Dokter, itu kalian bisa tahu, baca-baca lebih lengkapnya biar kalian lebih paham lagi. Di situ dijelaskan, gue nggak bisa ngejelaskan secara rinci, kalian baca aja di situ. Oke? Nah, lanjut. Kalau ngomongin kalori kan tuh kita apa ya, nggak jauh-jauh dari makanan gitu kan, nggak jauh-jauh dari makanan tentunya gitu. Nah, untuk pas pertama awal-awal diet itu sendiri, gue emang memutuskan detik itu juga, wah gue harus ngubah pola hidup nih, gue harus diet nih, harus ngubah pola hidup, gue mau ngubah pola makan gue.
itu gue nggak langsung guys, gue nggak benar-benar nggak langsung berat, apa itu berat, nggak langsung berat, ngubah pola hidup langsung ganti nasi jadi ini nggak makan nasi berarti itu enggak. Gue tetap makan nasi tapi dengan porsi yang dikurangin. Setelah gue terbiasa dengan porsi itu, lanjut nasi gue ganti jadi kentang rebus atau jagung rebus. Itu kan sama-sama kalori juga, tapi kalorinya sedikit dan nggak terlalu besar dan nggak ada gulanya juga. Bukan nggak ada gula, maksudnya gulanya rendah kalau untuk jagung dan kentang gitu kan. Nah, untuk lauknya sendiri gue anything apa aja, yang penting itu ada seratnya, ada proteinnya. Nah, terus gue juga pantang banget selama itu, selama diet atau selama mengubah pola hidup, pantang banget yang namanya makan gorengan. Karena itu, wow gila, kalorinya luar biasa guys, gorengan. Terus kerupuk, itu gue kayak, itu cobaan terberat kerupuk sih woy. Itu cobaan terberat banget kerupuk, gue kayak, nggak bisa, gue nahanmu makan kerupuk tuh gak bisa, tapi gue harus tahan-tahan gitu, itu cobaan paling berat. Nah, awal-awal tuh kayak nggak makan gorengan, nggak makan kerupuk, itu kayak nggak enak, emang nggak enak pertama, tapi kalau kalian sabar, kalian kalian sabar, iman kalian kuat, konsistensi kalian kuat, kalian bakalan terbiasa sampai selanjutnya berikutnya. Sampai kayak ke depannya kalian bakal terbiasa kalau kalian sabar. Pokoknya kuncinya sabar, konsistensi, sama iman kalian harus kuat. Itu kunci utamanya, lagi balik ke poin pertama. Nah, lanjut nih. Yang ketiga itu untuk mempercepat defisit kalori kalian, itu kalian bantu imbangi dengan olahraga. Nah, jadi kalian kayak biar cepet defisit kalorinya, biar kalori cepet berkurang nih di tubuh, itu kalian harus kayak benar olahraga juga. Biar nanti badan kalian tuh nggak lemes. Nah, kalau kalian ngurangin kalorinya terlalu ekstrim dan nggak olahraga, kalian bakal lemes. Jadi, menurut saran gue, kalau gue kemarin tuh sebenarnya santai aja, kayak makan biasa, awal-awal tuh biasa, tapi kalian imbangin dengan olahraga. Nah, perlahan-lahan kalian ubah juga uh, pola makannya, jadi yang tadinya makan nasi jadi kurangin makan nasinya, terus kentang diganti kentang juga seperti yang udah gue omongin tadi. Nah, terus sumpah olahraga tuh enak guys, beneran deh. Kayak kalian gak usah muluk-muluk olahraganya, gak usah nge-gym, gak usah apa, kalian cukup olahraga kardio kayak lari, jogging, terus jalan pun it's okay, nggak apa-apa. Kayak sambil denger headset, terus kalian denger lagu, terus jalan kaki 30 menit pulang pergi tuh kayak nggak kerasa, sambil denger lagu kenceng sendiri pun. Gue juga sendiri, gue jalan kaki sendiri ini olahraga sendiri tuh enak banget, kayak benar-benar udahnya segar, badan kalian nggak lemas gitu. Nah, atau juga kalian bisa olahraga di rumah, lihat YouTube itu workout cardio. Gue juga sempat ngelakuin, tapi gue lebih seneng keluar jalan atau jogging. Itu juga bisa guys. Itu malah kalau kalian males keluar rumah, ya udah kalian cardio aja di rumah gitu. Itu juga bagus, membakar kalori dan kalian bakal berkeringat, percaya sama gue. Oke. Nah, lanjut. Yang poin yang keempat, ini juga penting banget. Ini penting banget buat menurunkan berat badan kalian, karena gue pernah baca artikel ini. Kalau kalian tidurnya cukup, kalau kalian tidur di bawah jam 11, penelitiannya itu kalian bisa mengurangi berat badan kalian juga. Tapi itu worth it, itu bener guys. Kayak awal-awal diet gue tidur itu bener-bener di bawah jam 11 dan nggak pernah begadang sama sekali, nggak pernah begadang. Nah, terus itu benar-benar membantu, sangat efektif. Dulu gue bangun pagi itu olahraga. Kalian kalau tidurnya cepet nih, malam nih tidur, terus bangun pagi tuh, waktu pagi kalian tuh bangun pagi tuh dipakai buat olahraga, buat defisit kalori juga gitu kan. Jadi menurut gue sih kalau tidur itu sangat amat penting. Ini sangat amat penting juga buat kelangsungan penurunan berat badan kalian. Oke. Nah, yang kelima ini juga penting banget, yaitu minum air putih. Ini penting banget buat melancarkan pencernaan kalian. Setelah tidur cukup minum air putih juga harus cukup. Nah, kan sebagian dari tubuh kita ini kan cairan ya. Kayak kalian tuh harus memenuhi kebutuhan cairan kalian. Nah, itu gue pernah baca di salah satu media online gitu. Kalau nggak salah di Instagram itu ada yang masih tahu bahwa per 25 kg
berat badan kita itu memerlukan 1 liter air. Jadi kalian hitung aja sendiri kebutuhan air kalian berapa dikalikan berat badan kalian. Nah, misalnya berat badan kalian 75 kilo, berarti 7 kan per 25 kilogram berat badan kalian tadi kan 1 liter. Nah, berarti kalau 75 berarti kalian butuh 3 liter. Nah, kalian hitung sendiri aja kebutuhan kalian berapa. Itu yang harus kalian penuhi, kebutuhan air putih kalian. Nggak boleh kurang, boleh lebih. Oke? Itu penting banget guys, air putih sih. Untung gue anaknya cinta air putih, jadi nggak problem. Yang susah tuh kalau kalian nggak suka air putih, kalian harus benar-benar minum air putih yang banyak. Oke? Nah guys, lanjut. Ini gue mau ngasih tahu ke kalian jam-jam makan gue dan makanan gue apa aja selama gue diet dan atau merubah pola hidup gue. Nah, untuk jam makan sendiri itu sarapan gue, kalau gue sendiri yang gue lakuin, jam makan gue dari jam 7 sampai jam 9 tuh sarapan. Udah, itu nggak boleh lebih dari itu kalau gue usahakan nggak boleh lebih dari jam itu. Untuk jam 10 sampai jam 11 atau jam, kalau kalian lapar di jam 10 jam 11 belum waktu makan siang, kalian bisa ngemil buah atau pokoknya jangan ngemil gorengan. Kayak percuma lu ngubah pola hidup, lu nyemil lu gorengan jam 10 jam 11, percuma gitu kan. Ngambilnya buah disarankan, kalau gue sih biasanya buah. Nah, terus lanjut, untuk makan siang sendiri itu jam 12 sampai jam 2, atau selambat-lambatnya untuk makan siang itu jam 2. Itu gue makan siangnya itu tuh kita bahas jamnya dulu ya, makannya ntar. Pokoknya jam 2. Terus untuk makan malamnya itu gue nggak makan malam, gue makannya sore. Terakhir batas makan gue jam 6. Nah, terus malam kalau lapar ngemil paling buah. Nah, terus untuk makanannya sendiri, kalau untuk sarapan gue sarapannya cuman telur putih rebus. Itu 2 sampai 3 butir kalian bebas, karena kalori telur putih itu benar-benar dikit banget, apalagi yang direbus. Mau 4 juga nggak apa-apa, biar kalian lebih awet kenyangnya. Terus untuk makan siang sendiri, gua itu awal-awal masih makan nasi, tapi gua perlahan-lahan gua ubah jadi kentang rebus atau jagung rebus. Kalian bertahap aja ya ngubahnya, seperti yang gua bilang di awal tadi. Kalian ngubah pola makannya bertahap aja. Kalau kalian belum bisa makan kentang rebus atau jagung rebus, kalian makan nasi aja nggak apa-apa, tapi porsinya dikurangin. Untuk lauk anything, yang penting ada protein sama seratnya. Terus lauknya opsional, lauknya opsional aja, terserah kalian. Terus untuk makan sorenya itu juga sama, gue juga ngganti kentang lagi atau nggak nasi, nggak apa-apa kalau kalian belum biasa makan kentang, tapi porsinya dikurangin. Terus lauknya juga opsional, yang penting ada serat, ada proteinnya, ada vitaminnya juga gitu. Terus nggak makan gorengan, nggak nyemil gorengan, nggak minum yang manis-manis gitu sih. Terus untuk cemilannya, kalau kalian misalnya belum waktunya jam makan siang atau belum jam makan sore, itu kalian bisa nyemil isi kayak snack sehat kayak fit bar or buah gitu. Pokoknya yang sehat, jangan yang bikin kalian nambah berat badan. Dan gua juga selama ngubah pola hidup atau selama diet atau selama ngubah pola hidup anything, apalah itu kalian mau nyebutnya terserah. Kalau gua sih bisa dua-duanya disebut. Gua itu selalu ngitungin kalori yang masuk ke dalam tubuh gua. Jadi gua kalau mau makan ini, gua lihat search di Google kalorinya berapa bla bla bla. Gua selalu kayak gitu. Itu kenapa gua kayak gitu, karena untuk menjaga kalori yang masuk ke tubuh. Oke? Oke guys, mungkin cuman itu yang bisa gue share ke kalian, karena itu yang gue lakuin selama gue diet atau selama ngubah pola hidup gue. Jadi semoga kalian bisa juga nurunin berat badan kalian buat pejuang diet, pejuang kurus. Semangat, kalian pasti bisa, karena gue juga sampai detik ini masih mau lanjut lagi, masih ngurangin berat badan lagi. Jadi semangat buat kalian semua, kalian pasti bisa. Orang lain aja bisa, kenapa kalian enggak? Gue yakin kalian pasti bisa, oke? Yang penting yakin sama diri kalian. Yang penting kalian semangat, kalian yakin, kalian konsisten, kalian kuat, dan kalian sabar nunggu hasilnya. Oke?
Thanks for watching. Jangan lupa like video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar gue nambah semangat bikin videonya. Oke guys, thanks for watching. See you next video. Bye-bye.